Kota Ngawi yang berada di Provinsi Jawa Timur terletak pada perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kota Ngawi memiliki banyak sekali destinasi pariwisata. Namun, ada beberapa situs bersejarah yang jarang terekspos kepada masyarakat, terlebih pada masyarakat Ngawi sendiri. Situs tersebut berada di Kecamatan Greh. Situs pertama berupa makam bersejarah. Menurut narasumber kami yang bernama Kiai Khosim, yang memiliki bukti sejarah tersebut. Mari kita simak penjelasan beliau. Sejarah atau asal-usul dari makam itu bagaimana? Ya awalnya makam itu kan, kalau makam itu kan hanya tanah, ya gundukan tanah gitu kan. Itu sekitar kurang lebih ya sudah 15-an tahun dulu silam. Itu awal dari masjid ini baru berdiri, belum sempurna. Itu guru saya datang sini jam 12 malam. Itu masih di rumahnya bapak saya di sebelah sana. Itu begitu masuk di rumah saya itu langsung tanya pada saya, "Nang, di sini ada makam sepuh atau punden?" "Enggak ada ya, Pak." "Ada." Akhirnya terus, "Sudah, sampean saya tugasnya cari." Saya tadi dijumpai dipapak di situ di jalan situ. "Ini orang dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Maulana Mansur Al-Misri." Tadi kenalan dengan saya macam, "Sudah sampean cari." Gitu kan awalnya. Terus tadi paginya pada subuh setelah jamaah itu saya ngomong dengan jamaah, "Mbah Yai tadi malam begini-gini, mungkin ada kabar." Langsung, "Ini ya rumah ini orangnya bilang ke saya. Itu lolek mungkin di sebelah selatan itu dekat tanah saya. Dulu saya pernah bikin rumah di situ. Belum jadi itu setiap malam itu didatangi orang berpakaian jubah-jubah. Akhirnya terus bulan selanjutnya itu karena terus Ramadan, itu saya setiap malam itu dengan santri-santri saya ajak riyadhah di sana. Terus jam 2 malam itu habis tahajud saya ajak ke sana. Gitu. Setelah itu saya beberapa hari itu ada apa istilahnya ya, auranya itu ada. Kalau saya maklum saya tidak bisa dengan mata hati belum nembus, tapi aura saya tahu loh, bener ini ada sesuatu yang Luar biasa gitu kan. Akhirnya terus saya tanyakan lingkungan sekitar itu macam itu. "Oh ya gini. Kalau setiap malam Jumat itu ada masjid di sini ini." Terus akhirnya saya tanyakan yang punya rumah, punya tanah, tuan tanahnya, "Mbah, gimana tanah Simbah itu?" Kata Simbahnya itu ya, "Wah Mas, aku gak ngerti Mas. Cuma aku dhisik pernah cari wong-wong yang ngono kuwi." Gitu. Bahasanya orang macam itu kan orang. Wis orang ngono kuwi. Pernah tirakati minggu gak nembus gak apa-apane. Cuma cari wong-wong lingkungan cari kuwi enek sing nunggu mbuh aku ngerti. Wis sampean tak sarane sampean piye? Terserah sampean kan gitu akhirnya ya. Begitu saya riyadhah di situ, akhirnya ada jalan keluar. Yaitu ada teman saya itu bisa langsung khotbah. Saya panggil, saya suruh datang semua ini, "Mas, datang di rumah saya. Nah, ini gimana?" Langsung datang situ malam itu datang, begitu langsung disambut dengan khodamnya. Nah, situ ya benar di sini ada mbahnya itu ada, tapi ya, saat ini mbahnya baru pergi. Disuruh nunggu paling 1 jam. Akhirnya ditunggu 1 jam, terus langsung bisa Mbah Wali sudah pulang. Nah, ini dia mengkhotbah. Itu benar beliau dari Mesir. Dan kedatangan di situ itu atas perintah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertepatan itu runtuhnya Majapahit, Prabu Brawijaya kan lari ke Gunung Lawu. Nah itu kan dikejar oleh musuhnya yaitu Raden Udara. Nah itu dikejar dan itu Mbah Wali itu ditugaskan untuk menghadang Raden Udara di sini. Gitu. Sampai ajalnya di situ. Oh, jadi wafatnya di sini langsung dimakamkan di sini juga. Itu beserta ya terlalu anak buahnya yang 4 itu di situ itu. Dan itu pun secara nasab itu adalah putu dari Mbah Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu yang istilahnya jadi ketuanya, pimpinan kan Syekh Maulana Mansur Al-Misri itu. Dan ya jelas kan juga punya calon anak buah atau pengikutnya kan di situ. Di situ ada yang satu 4 yaitu Syekh Maulana Muhammad Al-Mu'ti, Syekh Maulana Sayyid Bakir, Syekh Maulana Sayyid Ngalawi,
Syekh Maulana Said Ahmad Muhammad. Itu semuanya ada di situ. Sedangkan termasuk Syekh Maulana Mansur Musri itu yaitu cucu daripada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu punya anak namanya Syekh Abdurrahman di Mesir sana, dan itu punya anak 7. Itu yang pertama Syekh Maulana Mansur Al-Misri itu di sini. Yang kedua Syekh Junaidi Ibrahim Nawawi itu di Mesir sana. Yang ketiga Syekh Muhammad Ma'ruf Al-Baghdadi di Maroko. Yang keempat Syekh Wahab Al-Ghani di Irak. Yang kelima Syekh Abdul Ghafur di Saudi Arabia. Yang keenam Syekh Umar Al-Hakim di Pamijahan, Jabar, di Bandung. Yang ketujuh Syekh Ali Al-Ghufroni di Pati, Jawa Tengah. Itu semua termasuk silsilah daripada beliau. Pernah ada dari Bogor, namanya Haji Ahmad Bogor, itu datang pagi, sudah subuh sudah sampai sini. Saya tanya keperluannya apa, dia ingin mencari itu makam kan. Akhirnya dia cerita, itu gini Mas, dulu tahun 70-an saya itu dagang di pasar, kemudian pasar saya itu kebakaran. Nah, saya akhirnya buka kios kecil-kecilan di rumah. Lah saat itulah datang seorang kiai pakaian jubah putih dan namanya tidak mau memberikan nama, tidak tahu dia punya masih di samaran gitu, samaran. Dia hanya perintahkan, sudah saya sampean cari saya di wilayah Madiun. Itu tahun 70, saya diberi uang Rp1.000 dan sampai sekarang itu saya seman dan masih wangi itu baunya. Akhirnya terus ya sudah, gimana sifatnya kan saya tanya, ciri-cirinya gimana Pak Haji? Orangnya tinggi besar, jubahnya putih. Ya mungkin kalau ciri-cirinya mungkin cocok, ya coba sama jenengan langsung sowan saja kan gitu kan. Akhirnya dia langsung pamitan, sowan nanti juga saya langsung pamit pulang. Oh nggih monggo kan gitu ya. Begitu langsung pulang tadi pagi, besok sore ngebahas saya. Pak Yai, hakul yakin itu yang saya cari. Saya sudah bertemu langsung dengan beliau mbahnya. Ya itulah, tahun 70-an itulah datang di rumah saya. Cuma saya itu pada waktu pertemuan itu saya tuh lupa gimana pertemuan itu secara zahir atau secara batin. Hanya sih itu yang saya tanyakan. Tak jauh dari situs yang pertama, ada sebuah masjid yang memiliki keunikan tersendiri. Menurut narasumber kami yang bernama Gus Yusuf, merupakan keturunan generasi keempat dari pendiri masjid tersebut. Mari kita simak penjelasan beliau. Saya pertama kali datang ke sini sangat terpukau dengan masjidnya yang begitu indah, arsitekturnya berbeda dengan masjid-masjid lain. Kalau boleh tahu, ini sejarahnya berdirinya masjid itu bagaimana, Gus? Masjid ini sebenarnya sebelumnya bukan masjid batu. Awal mula berdirinya yaitu tahun 1818. Yang mana diprakarsai oleh kakek buyut saya. Kakek buyut saya itu bernama Kiai Haji Abu Thoyyib. Beliau adalah prajurit Pangeran Diponegoro, karena di sana terjadi peperangan, lari ke sini, kemudian mendirikan pesantren di sini, masjid di sini. Setelah itu ganti tahun, kemudian ke bapak saya terus kemudian ada pembugaran, kalau nggak kurang lebih pembugarannya kurang lebih 3 kali. Pada tahun 92 baru ada santri, tambah santri terus sampai sekarang. Nah kemudian pada tahun 2009 di situ barulah mulai bapak itu sebelumnya itu ada firasat atau mimpi ada gambar masjid batu yang sangat bagus sekali. Nah ketika itu ditunggu itu seperti apa. Nah akhirnya ada salah satu santri alumni sini yang rumahnya Pacitan itu datang ke sini. Intinya bahwasanya Mbah Yai di Pacitan itu ada batu yang nganeh-nganehi, yang mempunyai keajaiban, yang mempunyai kelebihan. Seperti apa? Di situ sebenarnya daerah situ di Pacitan itu mau dibuat PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu batunya itu ketika gunungnya itu dikeruk, ternyata sudah ada batu berdiri berjajar seperti itu. Ketika dikeruk itu ada batunya itu diangkat ke Solo. Karena batunya antik, unik, dibawa ke Solo. Sampai di Solo, menurut cerita, itu batunya kembali lagi ke situ.
Kemudian ada yang mau membawa kembali, dijual ke Bali. Ketika dalam perjalanan, menurut cerita lagi, sang sopir itu lagi istirahat makan. Setelah makan, batunya sudah tidak ada, dia kembali lagi ke situ. Akhirnya takut kok bisa seperti ini, padahal ini mau dibuat PLTU. Kemudian santri tadi sowan ke bapak, ke Mbah Yai, intinya menceritakan seperti itu. Wah, langsung Mbah Yai ingat ke firasatnya tadi, mimpinya. Wah, itu kayaknya memang masjid batu yang diimpikan ke saya. Nah, itu bahasanya masjid itu adalah masjid peninggalan Wali Songo. Wali Songo mau buat masjid itu karena kemanungsan tidak jadi. Ya, seperti kalau sekarang itu bisa dikatakan masjid Tiban tuh. Itu enggak jadi ya, seperti itu lah. Akhirnya ya udah batunya bawa ke sini, akhirnya semua dibawa ke sini satu persatu. Alhamdulillah lancar, tidak apa-apa. Nah, setelah itu memang di sini jumlah batunya ini kurang lebih ada yang sudah berdiri ya, ada 43 batu. Ya batu panjang nih Gus. Iya, yang batu panjang itu ada 43 batu, beratnya yang minimal itu ada 4 ton, maksimal 18 ton. Itu. Terus kemudian batu dua yang di sini, yang berjajar di sini ini juga mempunyai ada keunikan. Ketika datang pertama itu dia nggak mau turun. Nggak mau turun dua-duanya itu. Turunkan sampai terdamnya itu sampai gini juga nggak mau turun. Akhirnya diserokali baru turun. Dua-duanya turun bareng. Maka dinamakan batu temanten karena dua jejer sini. Yang dua ini? Iya, dua ini. Terus ada yang aneh-aneh lagi nih paling pojok itu. Itu katanya ketika mau mendirikan itu susah sekali. Pakai derek itu. Ketika waktu makan itu berhenti, ternyata batu posisi seperti ini dia bisa berdiri sendiri, krek seperti itu. Padahal batu posisi seperti ini itu termasuk salah satu kanan-kanan yang ada di sini, dan masih banyak kanan-kanan lainnya lagi. Di sini batunya itu ada 43 batu tadi ya, kurang lebih seperti itu. Ini semuanya batu akik kayak ini ya. Kalau dipoles bisa jadi akik. Terus ini yang menurut cerita dari Mbah Yai, ini katanya bekas tangannya Sunan Kalijogo. Dulu waktu ngangkat atau gimana saya kurang tahu, yang jelas ceritanya seperti itu. Wallahu alam, karena kita tidak melihat langsung. Kita tahunya hanya cerita-cerita seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, batu akik yang sudah jadi dan terpasang kurang lebih ada 7.000-an. 7.000-an batu akik. Yang saya ceritakan tadi ini adalah batu akik merah yang beratnya kurang lebih 10 ton 9 kuintal kalau nggak salah. Ini kalau dibuat akik sudah jadi berapa ribu akik. Ini memang semuanya dari Pacitan. Dulu di batu ini kan tahun 2009. Terus ketika musola kecil itu tahun 18. Menjadi masjid itu sekitar tahun 1992 sudah menjadi masjid, tapi belum batu seperti ini, masih kayu biasa. Itu Bapak atau Mbah Yai itu tidak mau manggil arsitek dari luar. Jadi apa yang ada di pikirannya ya itu langsung diterapkan di sini. Tidak bisa dibantu dari luar, ini harus seperti ini nggak bisa. Jadi bisa apa ya, takutnya nanti nggak akan jadi-jadi gitu. Memang itu kan tadi saya bilang itu melewat mimpi atau firasat. Bentuknya seperti ini yang tahu hanya Mbah Yai. Jadi kalau arsitek dari luar nggak tahu gambarnya kayak apa, seperti apa, nggak tahu. Makanya tidak ada manggil arsitek di luar, nggak ada. Ini siapa yang bangun ya, tukangnya ini ya anak-anak pondok sendiri, sedikit-sedikit ditempeli seperti itu. Untukmu ku